Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jasmine Yesenia Alfat di podcast Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Nah, di sini kita akan berbicara tentang membangun akhlak generasi muda di era digital bersama Bapak narasumber kita, Bapak Haji Makruf Widodo MPDI. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini bersama Bapak dari mana, Pak? Saya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Siap, baik. Sepertinya sangat baik sekali, Bapak. Kabarnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Di sini kita ngobrol santai saja, Pak, bersama saya, bersama teman-teman dan masyarakat Kebumen. Nah, sebelum kita membahas tentang akhlak generasi muda, pengertian dari akhlak sendiri itu apa ya, Pak? Terima kasih Yasmin dan anak generasi muda, bahwa akhlak itu adalah etika. Etika di mana sebuah etika itu kan mestinya suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh anak-anak generasi muda. Kenapa? Karena memang yang namanya akhlak itu adalah bagian yang terpenting. Sepinter apapun anak generasi muda milenial saat ini, tanpa memiliki akhlak itu sangat berpengaruh terhadap nasib atau ya taruhlah sebagai nasib anak nanti tersebut. Oke, tadi Bapak bilang kalau akhlak itu adalah bagian yang terpenting. Seberapa penting nih Pak akhlak untuk para generasi muda? Ya, kalau dipandang penting, sangat penting. Ya, kenapa? Karena tanpa akhlak, anak-anak itu kan biasanya semena. Apalagi sekarang adanya gadget seperti ini. Ini betul. Sudah sangat mengerus terhadap etika akhlak. Pertama, contoh sederhana. Kadang saking asiknya main gadget itu dipanggil oleh orang tua, kadang mengabaikan. Lah, ini penting sekali akhlak itu. Bahkan gadget jadi kebutuhan primer ya, Pak? Ya itu makanya. Nah, ini makanya diantisipasi itu, maka etika atau akhlak yang harus ditanamkan pada anak generasi muda itu setiap lini atau sejak dini harus ditanamkan gitu loh, Pak. Penting sekali ya, Pak. Ya. Kemudian dampaknya nih, Pak, dampak dari akhlak sendiri bagi generasi muda yang positif saja. Kalau dampak yang positif itu luar biasa, Mbak. Kenapa? Karena kalau saya melihat ketika misal saya pernah datang ke SMA 1, ini contoh sederhana. Ketika saya masuk mau nemui anak saya, kata anak saya juga alumni SMA 1, itu anak kelas 1. Kalau kelas 1 di sini kelas 10 ya. Kelas 10 itu bahkan saya ditanya, "Bapak dari mana? Mau ketemu siapa?" Dan luar biasa, saya tangkap, ya Allah, ini anak SMA 1, kalau baru kelas 1 atau kelas 10, itu nanya sudah sebegitu. Ini merupakan penanaman akhlak di SMA 1 yang luar biasa. Ini saya mengalami sendiri, jadi saya tidak mengada-ada. Kebetulan saya pernah menemui anak saya karena ada kepentingan. Saya ditemui di tempat itu, terus diantar sampai tempat di mana anak saya di kelas itu. Luar biasa sampai. Itu pentingnya, ini dampak positif. Ketika penanaman itu sudah terwujud atau sudah terjadi pada anak-anak generasi muda, saya yakin itu akan berdampak sangat positif dan luar biasa di masyarakat. Terutama saya pribadi pernah mengalami hal seperti itu. Kemudian untuk akhlak positif kan tidak langsung secara tiba-tiba ya, Pak? Ya, betul. Kemudian cara membentuknya ini bagaimana, Pak? Cara ini yang memang harus dipola, bisa melalui uswah atau contoh. Dan saya yakin ini pasti adalah dampak dari pembiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sini. Kenapa? Contohnya, Pak? Ya, contohnya gini, ketika etika anakku bisa seperti itu, berarti memang Bapak Ibu guru menanamkan bahwa bagaimana menanamkan adab itu pada akhlak pada anak agar etika yang dimiliki oleh anak itu sangat sopan dan santun kepada setiap orang yang masuk ke lingkungan atau wilayah SMA Negeri 1 itu. Baik, siap gitu. Pak. Tadi kita sudah bicara tentang dampak positif, kemudian dampak negatif dari akhlak generasi muda ini sendiri apa? Ya, kalau dampak negatif tapi akhlak yang tidak baik, kalau dampak positif dari akhlak yang baik itu jelas ya. Dampak negatif dari akhlak yang etika yang tidak baik itu luar biasa. Ini juga sangat berbahaya. Bahayanya kenapa? Karena anak generasi muda itu adalah harapan bangsa, apalagi era di milenial ini, mereka itu adalah nanti mengalami bonus demografi di Indonesia. Betul. Bahwa anak generasi muda yang saat ini adalah harapannya nanti di 2045 itu, 2045. Nah, ini kan betul-betul harus disiapkan sehingga jangan sampai ini berimbas pada dampak yang negatif yang akhirnya banyak anak-anak yang larinya ke beberapa yang negatif itu. Contoh ini Kebumen kemarin baru terjadi, Pak Bupati merazia warung-warung kecil di seputar stadion. Betul. Itu jual minuman botolnya Aqua, itu ternyata isinya oplosan. Ini ditemukan luar biasa, Mbak.
Saya melihat sendiri dan saya megang, bahkan saya membuka. Gitu Bahkan ya. itu sangat berdampak untuk Berdampak, ya betul, itu sangat luar biasa. Itu berbahaya. Kemudian untuk dampak negatif sendiri di Kebumen tentang generasi muda itu bagaimana, Pak? Kalau dampak negatif di generasi muda ya di Kabupaten Kebumen itu saya yakin akan berimbas, akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Dan ini juga perlu diantisipasi oleh para orang tua, para guru, masyarakat, agar itu harus kita hentikan atau tidak boleh berkembang. Biarlah untuk anak itu lalu kita adakan rehabilitasi, berikan kita pendekatan secara personal agar dia mau memperbaiki diri seperti itu. Dan jangan diklaim bahwa dia anak nakal, nggak bisa, karena memang eranya. Jadi namanya anak itu seolah-olah proses pencarian jati diri cuma caranya ini loh. Caranya itu memang sesuai anaknya itu sendiri. Iya, Okay. caranya juga salah. Kalau bergaul dengan teman-teman, ketika diskusi, mungkin dengan pramuka, PME dan sebagainya, itu dampak positif. Tapi ketika anak-anak sudah bergaulnya dengan anak yang suka mainan, suka jalan-jalan dan sebagainya, ini juga berbahaya. Gitu. Kalau di Kebumen dampak positifnya apa sudah ada ya Pak? Contohnya seperti apa? Sudah banyak contohnya. Ini saya contohkan juga. Ya tadi saya contohkan ketika anak-anak SMA 1 kebetulan itu tidak memandang kelas, tidak memandang suku, agama dan sebagainya. Itu ketika mereka kumpul, sering main ke tempat saya dengan anak-anak saya, masak di situ bareng, bakaran bareng, luar biasa. Dan mereka itu saling rukun. Ada yang non muslim, ada yang muslim, tapi tidak membedakan itu. Kita orang tua kan, ya Allah, bocah SMA udah seperti itu, tidak memandang dan tidak ada kesan pacaran, itu tidak ada. Jadi sangat akrab dan mereka itu seolah-olah membatasi dan kakak adik gitu loh. Karena itu memang masih ada yang kelas 2, ada kelas 1. Kebetulan anak saya waktu itu kelas 3, ini luar biasa. Sampai sekarang ketika anak saya pulang, itu juga masih ada yang datang ke rumah. Pengen kumpul lagi seperti lagi, ya Allah, ini luar biasa lah pokoknya dampak positif itu. Iya baik. Kalau hubungannya akhlak dengan ilmu itu apa Pak? Ya, etika orang berakhlak itu bahwa apalagi etika berilmu aja, etika dan ilmu itu. Ilmu itu akan memberikan secercah harapan kepada seseorang yang memilikinya. Kenapa? Karena orang tanpa berilmu itu ibarat pohon yang tak berbuah. Kan percuma aja. Kita banyak tapi tidak berilmu. Contoh lain sederhana lah ya. Jadi kalau kita bicara masalah ilmu, orang yang punya ilmu tinggi tapi tidak berakhlak, nah, itu sangat berbahaya. Nah ini berbahaya. Kenapa? Dia akan membodohi masyarakat, membodohi orang lain, bahkan untuk menipu. Nah ini sangat berbahaya. Ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak. Nah idealnya ilmunya bagus, orang berilmu tapi juga akhlaknya juga bagus. Nah ini akan berdampak sangat luar biasa pengaruhnya. Baik. Kemudian kan kalau berhubungan dengan akhlak, pastinya ilmu agama ini sangat penting dalam akhlak. Seberapa penting Pak ilmu agama dalam akhlak bagi generasi muda? Sebagai generasi muda, ini khususnya Islam ya, tidak menafikan yang non Muslim, bahwa Nabi diutus itu adalah hanya untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi itu tidak diwajibkan untuk menjadikan orang itu pintar, tapi membenahi akhlak. Nah inilah pentingnya. Sehingga antara ilmu dengan akhlak tadi, maka lebih tinggi akhlaknya. Walaupun Allah menjamin orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Diangkat sekian derajat. Tetapi ilmu yang tadi sudah diangkat derajatnya akan kalah dengan akhlaknya. Sehingga Nabi betul-betul diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Sangat penting sekali. Bapak, apakah Bapak ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda? Ya, untuk anak-anakku sekalian, terutama generasi milenial, jadi era kita ini, saya berharap sekali bahwa kalian adalah masa depan harapan bangsa, yang tentunya tulang punggung negara ke depan adalah milik kalian semua. Carilah ilmu setinggi langit dan tetap berakhlakul karimah untuk meraih kebahagiaan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Gitu Mbak. Terima kasih banyak Bapak, sama-sama. Masya Allah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik teman-teman semuanya, seperti ini materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang kami bicarakan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.